Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dari salah seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Otniel. Dari kitab Hakim-Hakim 3 ayat 7-11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Setelah kematian Yosua, bangsa Israel mengalami kekosongan pemimpin. Mereka seperti kuda lepas dari kandangnya. Apalagi mereka adalah generasi baru yang tidak melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Pada masa itu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan melupakan Tuhan dan beribadah kepada para Baal. Karena perbuatan jahat mereka, maka bangkitlah murka Tuhan dan menjual bangsa Israel kepada Raja Aram Mesopotamia. Istilah menjual di sini adalah istilah yang biasa dipakai untuk perdagangan, yang dalam hal ini adalah perdagangan budak. Dengan demikian bangsa Israel menjadi budak bagi Raja Aram Mesopotamia selama 8 tahun. 8 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk menjadi budak. Bangsa Israel merasakan betapa sangat pahitnya kehidupan sebagai budak. Itulah sebabnya mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan pun membangkitkan seorang penyelamat dan menjadi hakim bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Ini merupakan bukti kasih Tuhan kepada umatnya. Otniel adalah hakim yang pertama dipilih Tuhan. Pengertian hakim pada saat itu tidak sama dengan pengertian hakim pada masa sekarang ini. Pada masa itu, hakim adalah seorang penguasa atau pemimpin militer dan juga pemimpin resmi dalam masalah hukum. Sebagai seorang hakim, Otniel menjalankan kedua tanggung jawab itu. Pertama, sebagai penguasa atau pemimpin militer, Otniel telah maju berperang, sebagaimana biasanya dilakukan oleh para penguasa dan pemimpin militer pada umumnya, dan ia berhasil mengalahkan musuhnya. Yang kedua, sebagai pemimpin resmi dalam masalah hukum, Otniel menghakimi bangsa Israel. Menghakimi berarti memberikan hukum atau memutuskan suatu masalah. Otniel menjalankan kedua tugasnya tersebut setelah dia dikuasai oleh Roh Tuhan. Istilah yang dipakai di sini adalah Roh Tuhan menghinggapi dia. Ketika Roh Tuhan menghinggapi seseorang, maka roh itu akan menggerakkan hati orang tersebut, mengarahkan langkahnya, memberikan keberanian, memberikan hikmat, dan memberikan kekuatan kepada yang bersangkutan, sehingga membuatnya sanggup menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kita mau belajar beberapa hal dari keberhasilan Otniel. Yang pertama, Otniel adalah seorang yang responsif. Arti responsif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cepat atau suka merespon, bersifat memberi tanggapan atau tidak masa bodoh. Ini adalah sebuah sifat yang sangat baik. Misalnya ada seseorang yang memberikan sebuah tawaran, tetapi jika tidak ada yang merespon, tentu dia akan kecewa. Tetapi sebaliknya, jika tawarannya direspon, sekalipun hanya satu orang, maka dia akan sangat senang. Dalam Yosua 15 ayat 13-19,
Diceritakan bahwa Kaleb baru saja berperang melawan orang Enak dan akan melanjutkan merebut daerah Debir atau Kiryat Sefer, daerah lain yang dijanjikan Musa untuk menjadi milik pusaka kaumnya. Itu adalah sebuah kota yang terletak di pegunungan Yehuda, dan untuk merebutnya bukanlah perkara yang mudah. Kaleb memberikan tawaran dan tantangan bahwa siapapun yang bisa mengalahkan penduduk Kiryat Sefer dan menduduki kota itu akan mendapatkan Aksa anak Kaleb sebagai istrinya. Otniel meresponi tawaran dan tantangan ini untuk membantu Kaleb merebut Debir yang menjadi milik pusaka, yang menjadi berkat Tuhan bagi kaum keluarganya. Respon bisa membuat hati orang lain senang, sekaligus respon juga merupakan salah satu jalan pembuka untuk kesuksesan. Yang kedua kunci dari keberhasilan Otniel adalah berani. Otniel menurut arti namanya ialah singa Tuhan dan juga kekuatan Tuhan. Singa selalu diidentikan dengan keberanian dan kekuatan. Hal itu dibuktikan pertama dengan keberaniannya menduduki Debir atau Kiryat Sefer ketika menerima tantangan dari Kaleb. Kedua, ketika ia menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Kushan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, yaitu sebuah kerajaan besar, musuh yang sangat kuat. Arti nama Kushan Rishyataim adalah Kushan yang 2 kali lipat jahatnya. Artinya betapa sangat jahatnya raja ini. Maka tidak heran kalau bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Tetapi Otniel tidak takut. Bahkan ia berhasil mengalahkannya sebab keberanian dan kekuatan Otniel adalah dari Roh Allah. Kekuatan dari Roh Allah ada padanya. Yang ketiga adalah nama baik. Tidak ada catatan hitam mengenai pribadinya dan juga pelayanannya. Dalam beberapa ayat Alkitab yang mencatat tentang kehidupannya, tak ada satupun catatan yang buruk. Sebagai seorang hakim yang pertama, ia telah meninggalkan nama yang baik dan juga teladan yang baik. Alkitab mencatat bahwa ia hanya memiliki seorang istri. Berkaitan dengan keluarga, Otniel mempunyai keluarga yang baik, mempunyai keturunan yang membanggakan. Bahkan keturunan dari Otniel adalah kepala rombongan yang melayani Raja Daud. Bahkan berkaitan dengan jabatan, Otniel tidak gila jabatan. Ia menjadi pemimpin karena Tuhan yang memilihnya. Bahkan ia bukan seorang yang gila harta. Otniel memiliki catatan yang bersih sebagai seorang hakim. Belajar dari Otniel, kita harus memiliki daya respon yang baik terhadap apa yang Tuhan tawarkan untuk kita dapatkan. Respon yang baik terhadap firman Tuhan tidak hanya akan menyenangkan hati Tuhan, bahkan kita akan menerima janji dan berkat Tuhan. Jangan pernah mengabaikan apalagi mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Kemudian keberanian dalam menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar nekat apalagi tindakan membabi buta, tetapi karena Roh Allah yang membangkitkan keberanian dan kekuatan. Firman Tuhan berkata, roh yang di dalam kita lebih besar dari dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Bahkan nama baik haruslah menjadi sesuatu yang dapat kita wariskan kepada keturunan dan juga generasi kita. Sehingga mereka melihat sebuah teladan yang baik yang akan menuntun orang-orang lain untuk berjalan di dalam panggilan dan rencana Allah. Selamat belajar dari pribadi Otniel. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu di mana hari ini kami kembali belajar dan dibentuk dari kehidupan Otniel. Untuk kami dapat memberikan respon yang benar pada setiap firman-Mu. Memiliki keberanian dan kekuatan dalam menjalani panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan memampukan kami untuk memberikan sebuah warisan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.
bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat.